Kalian tahu bagaimana Paman Ma berperan yang idiot gak? Di dalam bus ada seorang anak yang terlihat sama bodohnya. Dia ingin mengolok-olok Paman Ma. Tanpa diduga, Paman Ma menjawab, anak itu membuat wajah sapi. Dia juga membuat wajah sapi. Dan memamerkan otot lengannya. Akibatnya, pegangan di bus robek. Kenapa, kok kamu nangis? Paman Ma lagi rasa malu. Anak laki-laki itu sangat lemah. Paman Ma menyukai adu panco sejak usia sangat muda. Impiannya adalah menjadi juara dunia. Tidak ada yang tahu apa yang dia makan sebelumnya. Hanya tahu itu karena lengan berotot sehingga dia mengacaukan Amerika. Memenangkan kejuaraan panco yang tak terhitung jumlahnya. Orang Amerika, dia hanya anggap mereka sebagai anak-anak. Tidak bisa menang, lagi bilangnya tipu. Paman Ma tidak menerimanya. Dia berkelahi dengan pria Amerika itu. Setelah itu, dia dilarang bermain. Untuk menyambung hidup, dia hanya bisa bekerja sebagai satpam di supermarket. Tapi dia tetap imut meskipun dia satpam. Keesokan harinya, saat sedang makan roti, dia menerima telepon dari sahabatnya. Katanya Korea akan mengadakan kompetisi panco. Anda hanya perlu pergi ke malam terakhir untuk mendapatkan tiket ke kejuaraan dunia. Paman Ma lagi ragu-ragu. Apapun yang terjadi, menjadi satpam hanya cukup untuk memberi makan buat mulut yang besarnya. Setelah kembali Korea, teman Park Ji-cha mengajaknya makan dan minum. Paman Ma juga tidak malu. Sampai pasangan itu menggendong anaknya untuk menyapa. Baru sekarang tahu bahwa itu adalah perayaan sebulan penuh anak laki-laki itu. Setelah kenyang, Ji-cha lagi antarnya jalan-jalan. Berapa biaya untuk mengambil satu gambar? Kamu bantu aku sebentar ya. Ya, kalian yang salah. Aku bukan model. Kok potret? Makan uang nih. Ji-cha antarnya ke bar. Teman kamu tuh, tinggal di mana dan kerjanya apa? Siapa yang kamu bicarakan? Jangan pedulinya, yang tidak berguna. Hei, di mana toiletnya? Setelah meninggalkan klub malam, Ji-cha membawanya ke hotel mewah lagi. Paman Ma rasa kasur di sini sangat bagus. Cucu Portugis ini sangat baik. Besoknya, Ji-cha memimpin Paman Ma ke kasino gangster. Bahkan mengatakan untuk mencarikan sponsor untuknya. Bos ingin melihat kekuatannya. Ternyata Ji-cha bukan yang baik. Tujuan memanggilnya kembali ke rumah hanya untuk menghasilkan uang. Paman Ma sedikit bodoh. Tapi demi kehormatan, dia tetap bermain tanpa darah sampai akhir. Itu hanya main panco saja. Mereka bukan musuhnya. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang bertingkah seolah mereka keras bukan tandingannya. Bos juga tertarik samanya. Kasihnya tombol like dan senyum senang. Agar tidak melewatkan kesempatan, mereka memutuskan untuk berinvestasi di Paman Ma. Bahkan memberinya tempat tinggal yang mewah. Tapi Paman Ma merasa hotel ini murah. Tidak ada tempat untuk menari seperti kemarin. Ya, kok harus begitu? Cepat datang dan coba kursi pijat ini. Gak mau, mesin pijat hanya seperti batu saja. Ya ampun, asyik banget. Tiba-tiba sang bos mengirim pesan. Dia ingin Paman Ma menang besok. Tapi lagi kalah. Hanya saja ikutinya. Ya, tidak apa-apa untuk kembali ke hotel itu besok dan bahagia. Kali ini Paman Ma kembali. Selain kompetisi panco, ada hal lain. Itu dia ingin mengunjungi ibunya. Meraba-raba di jalan berdasarkan ingatan. Tetapi tidak dapat menemukan ibu, tetapi melihat dua anak. Baru tahu bahwa kedua anak ini memanggil ibunya nenek. Jadi artinya tahun itu setelah mengusir Paman Ma, wanita tua itu melahirkan anak perempuan lagi. Dia bersembunyi di balik tembok, menunggu setengah hari. Akhirnya melihat adiknya. Ikuti dia ke mall, cari tahu bahwa adik perempuannya sedang berbisnis. Saat ini, Ji-chan lagi datang. Lihat apa sih kamu? Ya, kamu kagetkan aku. Kamu sedang lihat wanita itu kan? Ya ampun, jangan kacau kan? Sebelum kompetisi, Ji-chan mengundangnya makan enak.
Kamu yakin aku bisa memakannya? Itu sup kimchi. Makanan khas Korea selalu. Ini enak, coba saja. Yah, aku lebih baik kelaparan daripada makan ini. Ingat, pertandingan kedua harus kalah dengan sengaja. Aku tahu orang Amerika mengganggu kamu. Tapi ini Korea, kamu membuatnya lebih halus. Si bos memberimu lebih banyak, kamu dengarkan aku. Pesan tambah satu saja. Hari ujian datang dengan sangat cepat. Paman Ma dengan mudah menang tahap pertama. Tahap kedua dia masih menang. Ya ampun, kamu yang buat masalah. Ya yang jahat itu. Muka bos jadi gelap, mau ajar Paman Ma. Tapi ditentang olehnya. Jadi tadi, Paman Ma melihatnya meniduri adiknya. Jadi tidak hormat siapa lagi. Jica lihat Paman Ma karena wanita lagi jadi kacau. Lagi ketemu wanita itu bilang, "Kamu yang rubah kan? Jangan menggoda pamanku lagi." Ya ampun, kurang ajar ini. Ternyata itu bosnya, karena Paman Ma tidak mengikuti kesepakatan. Membuatnya kehilangan banyak uang. Melihat Jica akan dipukuli sampai mati, Paman Ma muncul. "Kalian yang malu. Enak kan? Kesini." Dia knock out satu anak buah. Hasilnya sudah habis marah. Lagi ditangkap ke kantor polisi. "Mengapa menangkap hanya 2 dari kami? Lihat kami seperti gangster kan? Kami begini sopan. Aku berasal dari Portugal. Dan orang ini adalah pegulat pancu. Kali ini bermain di Korea. Tapi polisi tidak percaya, lagi mau berjuang samanya. Lagi kalah di tepat tempat. Tapi kemudian Paman Ma tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Harap tetap di sini dan bermain panco." Untungnya, adik membawa peninggalan ibunya tepat waktu ke kantor polisi. Di dalamnya ada akte kelahiran dan foto masa kecil Paman Ma. Ternyata ibu mereka meninggal karena kanker tahun itu. Tetapi karena menyinggung si bos. Jadi tidak ada tempat untuk pergi, lagi dengan Jica. Tidur sementara di gudang adiknya. Sekuat dirinya bukan hanya untuk adu panco tapi juga untuk banyak hal lainnya. Misalnya hancurkan pintu. Tidak bisa buka kan? Pintu ini sangat macet. Biarkan aku coba. Anak-anak itu, beraninya kau duduk di sini dan merokok. Lihat puntung rokok berserakan di mana-mana. Su Yin terus memarahi. Dia hanya mau pukul mereka semua. Ya, kamu siapa sih? Ada apa? Siapa bocah bermulut besar ini? Maafkan kami, maafkan kami. Beberapa gangster datang untuk menagih hutang. Wanita itu sedang kekurangan uang. Kami kesini untuk kembalikan uang. Aku tahu, cepat pergi. Paman, kau tidak lucu. Pikir para gangster datang lagi untuk meminta uang, siapa sangka. Kami salah jalan saja. Paman Ma juga tahu masak. Ya ampun, pergi ke restoran dan makan. Oke. Tapi aku tidak punya uang. Tidak apa-apa, kita hanya tidak tahu malu, itu bisa. Alhasil, Paman Ma mengajak mereka berdua makan, akibatnya restoran berantakan. Sama seperti itu, hubungan setiap orang secara bertahap membaik. Mereka pergi jalan-jalan bersama. Ambil foto keluarga bersama. Menyinggung bos gangster membuat Paman Ma tidak lagi berinvestasi. Tapi hanya bisa pancu untuk kenyamanan. Tapi dia selalu menang. Jica bahkan hati-hati mengundang wartawan untuk melaporkan. Menayangkannya di televisi. Harapkan mampu menarik dukungan masyarakat. Hasil setelah setengah bulan usaha. Tidak ada yang peduli dengannya. Tidak mungkin, Jica harus bertahan untuk bertemu dengan bos gangster. Kamu masih sehat kan? Masih ingin berinvestasi pada pancu kan? Kami akan menang kali ini pasti. Pada saat itu, nama klan akan populer. Kami seorang gangster yang tidak perlu menjadi terkenal. Kamu salah tempat sih. Apalagi saat ini, sang bos telah menemukan bayi laki-laki di penjara. Namanya Gonçalo Ramos.
Sebelumnya menjadi bos di turnamen Pancu Korea. Sekali saja bertaruh ilegal, tertangkap di penjara. Sampai sekarang baru saja dilepaskan. Tapi bentuknya masih bagus. Jicha tidak mendapat sponsor, tetapi dipukul sampai mati. Paman Ma di sini mengetahuinya dari cucunya. Ibu sering mengiriminya banyak email. Dalam surat itu selain penyesalan karena telah memperlakukan Paman Ma, bahkan mengungkap identitas Suyin. Ternyata dia sama sekali bukan anak ibunya. Sayang sekali dia membesarkan 2 anak sendirian. Jadi menerima ketiganya untuk diadopsi. Kemudian hidup bersama sebagai satu keluarga. Berkat Suyin, dia tidak sendirian. Setelah membaca surat itu, Paman Ma jadi hancur. Pikir dapat menemukan anggota keluarga, tetapi itu adalah kesalahpahaman. Keesokan harinya, seluruh keluarga pergi berziarah ke makam wanita tua itu. Paman Ma dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suyin. "Kamu bukan anak kandung ibuku kan?" Suyin bilang, walaupun bukan kandung, tapi dia selalu menganggapnya sebagai keluarga. "Kami saling menjaga sampai dia meninggal. Apakah itu cukup untuk menjadi putrinya?" Jicha dengan cepat muncul. "Kamu pergi saja. Aku selalu anggap kamu adik. Dan kamu hanya ingin menggunakan aku untuk menghasilkan uang. Kamu pikir aku orang bodoh yang tidak tahu apa-apa kan? Kamu pikir sini Portugal kan? Aku cukup tahan. Memecahkan semua masalah." Paman Ma mulai latihan. Otot semakin besar dan besar. Melihat otot ini, ya ampun, bahkan bisa menderek mobil. Jicha juga mulai jadi baik. Mulai menganalisis lawan untuk membantu Paman Ma. Pada hari pertandingan, Jicha datang untuk mencari Paman Ma. Berinya book rahasia. "Aku sangat mendukungmu kali ini." Rasa Jichan begitu tulus. Paman Ma juga tidak marah lagi. Di atas panggung, Paman Ma bersandar pada ototnya. Dengan mudah menang. Lawan berikutnya adalah Gonçalo. Dia yang orang tajam. Siapa yang bertarung dengannya mengalami akhir yang tragis. Tapi bos itu menyadarinya. Paman Ma yang ancaman besar buatnya. Biar yakin menang. Dia membawa 1 miliar uang tunai untuk melihat Jicha. Mengatakan bahwa selama Paman Ma menerima kekalahan, akan ada 1 miliar lagi. Tapi Jicha bukan yang dulunya. Yang dimaksudkan untuk tidak setuju. Tapi memikirkan sang ayah yang akan bangkrut. Tidak dapat menolak kesempatan langka untuk membayar hutang ini. Dia ambil uang ketemu Paman Ma. "Ya, atau kamu terima kalah sama pria itu. Kamu menang jadi juara pertama juga tidak ada yang peduli." "Siapa bilang begitu? Di sana, aku yang pemain pancu paling terkenal tahu tidak. Ingin membuktikan kemampuan. Ini adalah kesempatan terbaik. Aku lebih suka kalah karena tidak kompeten. Aku tidak menerima uang untuk kalah. Apakah kamu mengerti? Kembali uang untuknya. Kami masih paman yang baik. Kamu tidak menggunakannya. Jadi kamu mengambil pemukulan sebagai gantinya. Ambil uang aku tetapi masih berani menolak." Untungnya Paman Ma datang tepat waktu. "Pergi saja." Hanya dalam beberapa menit, Paman Ma telah selesaikan semua. Di final, tidak terduga, lawan utamanya adalah Gonçalo Ramos. Dia orang yang berkuasa, tapi sangat banyak trik, sengaja memegang jari Paman Ma. Menyebabkan cedera terulang kembali. Akhirnya harus memakai safety harness untuk terus bermain. Tapi karena lukanya masih sakit, Paman Ma dengan cepat kewalahan. Ketika menoleh, Suyin dan anak-anak sangat khawatir. Memiliki ingatan di kepala. Ternyata itulah kekuatan keluarga. Haki 7 warna yang sering dibicarakan dalam cerita Jepang. Hanya memiliki keluarga di samping. Paman Men seperti didukung tambah kekuatan. Otot muncul dari tempat di ambang kegagalan. Membalikkan keadaan. Akhirnya mengalahkan lawan yang tangguh. Berhasil mewujudkan impian juara. Dalam wawancara pasca pertandingan, Paman Ma terima kasih keluarga. Terima kasih kepada almarhum ibuku,
berkat dia aku punya keluarga. Film juga akhir di situ. Selain akting Paman Ma yang mengesankan, film ini juga ingin mengatakannya. Setiap orang harus menggunakan kekuatan keluarga. Hal lain, punya atau tidak juga bisa. Tidak penting kan, semua. Iya, hari ini henti di sini saja. Sampai jumpa lagi.